Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Miss akan menjelaskan beberapa soal-soal mengenai kubus dan balok. Jadi setelah sebelumnya kita mempelajari volume dan juga luas dari kubus dan balok, kemudian ada unsur-unsurnya, ada cara menghitung diagonal ruang, diagonal bidang. Nah, sekarang Miss akan lebih kenalkan variasi-variasi soalnya. Oke, yang pertama. Nah, ini bisa dilihat juga ada di buku paket kalian yang terakhir tuh, yang bab 9 di uji kompetensi bab 9. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama. Nomor 1. Di sini nomor 9. Diketahui panjang diagonal sisi sebuah kubus adalah 9 akar 2. Panjang diagonal sisi itu sama saja dengan diagonal bidang ya, sama. Diagonal sisi, diagonal bidang itu sama. Jadi di sini diagonal bidangnya kita sudah ketahui. Sama dengan 9 akar 2 cm. Nah, di sini kan kubus, perhatikan. Kubus. Kalau kubus itu ingat kemarin Miss jelaskan, kalau untuk kubus itu berlaku diagonal bidangnya adalah sisi dikali akar 2. Maka dari sini kita sudah bisa tahu bahwa panjang sisinya adalah 9. Ya, jadi sisinya itu sama dengan 9. Sisi atau rusuk sama saja. Nah, panjang sisinya 9 cm, maka luasnya tinggal dihitung pakai rumus luas kubus, yaitu 6 dikali S pangkat 2. 6 dikali 9 pangkat 2. 6 dikali 81. Nah, sama dengan, jadi sekali lagi ya, ini berlaku hanya untuk kubus. Ya, hanya untuk kubus. Sama dengan 486 cm persegi. Nah, jawabannya jadi yang C. Ya, yang C. Ini sekali lagi, kalau diagonal bidangnya 9 akar 2, maka sisinya adalah 9. Maka dari sini, kalau ditanya diagonal ruang, berarti 9 akar 3. Nah, ya ini hanya berlaku untuk kubus. Kalau balok harus dihitung menggunakan Pitagoras. Ini juga asal mulanya pakai Pitagoras, tapi karena membentuk suatu pola jadi bisa lebih cepat kalau di kubus. Oke, nomor berikutnya, nomor 10, kita akan mencari luas dari balok. Luas permukaan balok atau luas balok. Nah, luas balok kemarin yang dipelajari ini rumus yang masih baru, 2 dikali PL tambah PT tambah LT. Sama dengan 2 dikali, di situ kan sudah ada panjang lebar tingginya ya, 12 kali 4 ditambah 12 kali 3 ditambah 4 kali 3. 2 dikali 48 ditambah 36 ditambah 12. 2 dikali, nah kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu. 48 tambah 36 tambah 12. 96. Nah, kalau sudah tinggal dikali 2. 96 kamu kalikan 2, hasilnya adalah 192 cm persegi. Ya, jadi jawabannya adalah A untuk nomor 10. Ya, contoh soal nomor 10. Berikutnya, nomor 12. Nah, sebuah tangki air berbentuk kubus. Jika volumenya 10.000 liter, maka luas permukaannya adalah 1000 liter itu sama aja dengan 1000 dm3 ya.
Kan liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, 1000 desimeter kubik kita ubah ke meter. Dari dm ke meter itu naik 1 tangga. Karena kubik atau pangkat 3 berarti dibagi 1000. Naik itu kan dibagi ya. Dibagi 1000. Jadi sama dengan 1 meter kubik. Kenapa Miss ubah ke meter kubik? Karena di sini di pilihan gandanya itu dalam satuan meter persegi. Nah, sekarang kita akan menghitung luasnya. Volumenya itu 1 meter kubik. Rumus volume kubus kan 6 dikali S pangkat, rumus volume kubus itu kan S pangkat 3 ya. Rumus volume kubus adalah S pangkat 3. 1000 sama dengan S pangkat 3. Tadi Miss udah ubah ke 1. 1 sama dengan S pangkat 3. Maka S-nya sama dengan 1. Ya, jadi sisinya sama dengan 1 meter. 1 meter sisinya, bukan meter persegi. Jadi panjang sisinya adalah 1 meter. Kalau sudah diketahui panjang sisinya, maka luas sama dengan 6S kuadrat sama dengan 6 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6 meter persegi. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Jawabannya yang B yaitu 6 meter persegi. Langkah awalnya tadi ya, volumenya diubah dulu ke meter kubik. Oke, nomor berikutnya. Nah, di sini Miss bahas nomor 14. Diketahui sebuah balok dengan panjang, lebar, tinggi. Ditanyakan volumenya. Rumus volume balok itu paling mudah. Ya, paling mudah dan mudah diingat juga. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 6 kali 4 dikali 2. Nah, 6 kali 4, 24 dikali 2. Jawabannya adalah 48 cm kubik. Ya, karena kan volume. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 14 jawabannya B. Berikutnya, ada nomor 15. Sebuah kubus memiliki volume 216 cm kubik. Panjang diagonal ruangnya adalah, dari volume kita cari dulu panjang sisinya. Volume sama dengan S pangkat 3. 216 sama dengan S pangkat 3. Maka kalau mau mencari S, artinya kamu akarkan 216 tapi pangkat 3, akar pangkat 3. Nah, ditulis di sini 3. Akar pangkat 3 dari 216 artinya kamu cari bilangan kalau dipangkatkan 3 itu hasilnya 216. Ya, kayak gitu. Nah, jawabannya adalah 6. 6 dikali 6 dikali 6 itu sama dengan 216. Sisinya sudah diketahui, panjang sisinya sudah diketahui, maka diagonal ruang dari kubus tersebut, diagonal ruang sama dengan sisi dikali akar 3. Berarti 6 dikali akar 3. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, kayak gitu ya. Jadi diagonal ruang pada kubus itu lebih mudah dihitungnya. Tinggal S dikali akar 3. Kalau diagonal bidangnya berarti S dikali akar 2. Nomor 17. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 7 cm, maka luas bidang diagonal. Nah, ini jangan salah.
Ya, bidang diagonal, bukan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang berupa garis. Kalau bidang diagonal dia berupa bidang atau bangun datar. Nah, coba diperhatikan dulu. Ini sketsa kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H. Nah, ini sketsa kubusnya. Luas bidang diagonal. Miss ambil satu saja, ya, satu contoh saja karena pasti akan sama, yaitu dari AB GH. AB GH. Nah, ini kita akan menghitung luas daerah yang diarsir ini. Perhatikan. AB GH seperti perosotan gitu ya. Nah, ini kan bentuknya persegi panjang. Ya, jadi kita akan menghitung AB GH yang merupakan persegi panjang. Nah, luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Berarti ABGH pun sama. Panjang dikali lebar. Sama dengan panjangnya AB, lebarnya itu BG atau GB. AB berapa tadi? Sisinya kan 7 cm nih semua. 7 cm, ini juga 7 cm. Berarti AB 7 cm dikali BG. Perhatikan BG. B dari B ke G. Ini adalah diagonal bidang. Bukan bidang diagonal, tapi diagonal bidang. Nah, diagonal bidang dari kubus adalah sisi dikali akar 2. Berarti di sini 7 akar 2 cm. Nah, jawabannya 7 dikali 7 akar 2. Nah, kalikan yang tidak dalam bentuk akar. Karena kan akarnya hanya sendiri nih, gak punya teman. 7 kali 7, 49. Kemudian akar 2 cm persegi. Jadi jawabannya adalah 49 akar 2 cm persegi. Yang D. Oke, nomor berikutnya. Nah, nomor 30. Terakhir nih ya, nomor 30. Diketahui sebuah bak mandi mempunyai ukuran panjang, lebar, tinggi. Kita tulis dulu nih karena soal cerita. Takutnya nanti lupa. Apa maksud soalnya? Panjangnya 100, lebarnya 80, tingginya 95 cm. Alas dari keempat sisi akan dipasang keramik. Nah, jadi yang dipasang keramik berarti kan bagian bawah, kemudian bagian atas, bagian kanan, kiri, dan depan belakang. Atasnya nggak dipasang keramik. Nah, kemudian yang ditanyakan, biayanya adalah 75.000 per meter persegi. Yang ditanya berapakah besar biaya yang harus dikeluarkan? Artinya kita harus menghitung dulu luasnya ya. Luas yang mau dipasang keramik. Luasnya itu sama dengan yang bawah. Itu kan berarti panjang kali lebar ya, yang bawah, bagian bawah bak mandinya. Nah, karena yang atas itu tidak dipasang keramik, kalau bak mandi kan berarti tidak ada tutupnya, balok yang tidak ada tutupnya. Maka panjang kali lebarnya hanya 1. Nah, sedangkan yang lain ada 2. Berarti 2 dikali P dikali T. Jadi panjang dikali lebarnya atau PL-nya hanya 1. Ini 2 kali P kali T ditambah 2 dikali L kali T. Nah, kita hitung tadi panjangnya 100 dikali 80 ditambah
2 dikali 100 dikali 95 ditambah 2 dikali 80 dikali 95. Ini 8.000 ditambah 200 dikali 95. 19.000 ditambah 2 kali 80, 160 dikali 95. Nah, 15.200. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya. (42.200). Nah, ingat satuannya, ini masih sentimeter persegi. Dari sentimeter, kita akan ubah ke meter persegi. Nah, kalau ke meter persegi, itu kan artinya naik 2 langkah ya, 2 tangga. Naik 2 tangga, tapi karena meter persegi berarti 1 tangganya adalah 100. Nah, berarti dibagi 10.000. Karena mau mengubah ke meter persegi. Coret. Nah, 422 dibagi 100. 4,22 meter persegi. Kalau luasnya sudah diketahui, tinggal apa? Tinggal kamu kali 75.000, karena kan 1 meter perseginya adalah 75.000 biaya pemasangannya. Sama dengan, nah ini 4,22 ya. Jadinya 4,22 meter persegi dikali 75.000. Hasilnya adalah 316.500. Jadi jawabannya yang D, yaitu 316.500 rupiah. Ya, seperti itu beberapa variasi soal tentang kubus dan balok. Kalian bisa lebih pelajari lagi variasi-variasi soal yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.